Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti. Tadi gonta-ganti baterainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baterainya tadi gonta-ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la yakhfa. Kemudian la yakhfa, tidak samar. Maknanya jelas. Apa annal kasba, sesungguhnya berusaha, bekerja, bermata pencaharian, littakatsuri, niatnya untuk bermegah-megahan, niatnya biar berbanyak-banyakan gitu ya, megah-megahan, berbanyak-banyakan, wattafakhuri, dan niatnya untuk kesombongan, yaitu madmumun, dicela syar'an, di dalam syariat agama. Wa fil hadisi, dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, man talabad dunya, man barang siapa talaba mencari orang tersebut, ad-dunya akan dunia, halalan halnya halal, mukathiran yang banyak untuk bermegah-megahan, mufakhiran sombong untuk kesombongan, laqiyallah ta'ala, maka dia akan bertemu Allah ta'ala, dengan Allah ta'ala, wa huwa, dan halnya bermula Allah, alaihi, atas orang tersebut, yaitu ghadbanun, marah. Kemudian teman-teman sekalian, jamaah sekalian, summa la yakhfa, kemudian tidak samar lagi, maknanya jelas, kemudian jelas, nyata, terang benderang, bahwasanya seseorang yang berusaha, orang yang punya pekerjaan, orang yang punya mata pencaharian, orang yang punya usaha, kalau dia niatnya berusaha, niatnya bekerja, littakatsuri wattafakhuri, niatnya buat bermegah-megahan, niatnya buat sombong gitu ya. Gua muti nyari kerjaan yang gajinya gede, mau nyari usaha yang cepet dapat duit, ngumpulin duitnya banyak, gampang duitnya, usaha yang pokoknya segala macam dah dia nyari usaha, caranya untuk littakatsur, bermegah-megahan, megah, mewah begitu ya. Wattafakhur, dan untuk sombong, niatnya apa ya? Sombong gitu ya, sombong niatnya. Maka madmumun syar'an, maka hal tersebut, berusaha, bermata pencarian, bekerja, niatnya buat takatsur, bermegah-megahan, wattafakhur, dan niat sombong, dia pengen sombong ya. Nih begini ya gitu ya, tuh pengen sombong lah, gimana caranya biar sombong ya. Maka madmumun syar'an, dicela oleh syariat agama. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari dunia halal, halal dia cari dunianya, halal, caranya halal, jalannya halal, cuman niatnya littakatsur wattafakhur, niatnya buat bermegah-megahan, niatnya buat kesombongan gitu ya. Kan banyak ya, banyak. Ada orang kaya sombong, ada orang berilmu sombong, ada begitu ya, gitu. Ada orang bodoh sombong, ada orang miskin sombong, ada semuanya udah gitu ya, gitu. Kalau orang kaya sombong, pantas. Orang berilmu sombong, pantas. Orang miskin sombong, nah kurang
ajar. Ya. Orang bodoh sombong, kurang ajar. Kalau orang miskin sombong, nggak mau kerja sama orang. Tidur di kerjaannya, gitu nggak mau diatur sama orang. Orang bodoh sombong, kagak mau ngaji sama orang. Nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau diajar sama orang. Bodoh sombong, gitu ya. Kalau orang kaya sombong ada pantasnya lah, walaupun sombong nggak bagus begitu ya, tapi ada pantasnya. Kenapa ya? Dia sombong dengan kekayaannya, berilmu sombong dengan ilmunya, ada pantasnya walaupun nggak pantas. Kalau hak bagi orang yang berilmu sombong itu nggak pantas. Kenapa ya? Karena semuanya jamaah sekalian ini milik Allah, begitu ya. Harta yang kita punya Allah, umur kita punya Allah, roh yang dalam badan kita punya Allah, semuanya milik Allah. Kapan Allah mau ngambil itu hak Allah, dan itu nggak bisa dihalang-halang sama kita. Entar aja ya Allah ya, entar aja ya, entar jangan dulu ya, nggak bisa. Kalau Allah sudah ngambil nggak bisa dihadang-hadangin sama orang, nggak bisa. Jadi nggak ada yang disombongin sebenarnya. Karena apa? Punya Allah sama. Ilmu juga punya Allah. Gak ada. Ya orang alim sombong, apa dia sombongnya? Begitu sama Allah dicabut ilmunya, dikasih pikun. Ya, gitu. Ada. Orang berilmu, alim dikasih apa? Penyakit pikun, lupa dengan ilmunya, dicabut sama Allah ilmunya. Gitu ya. Gak ada yang sombong. Semuanya punya Allah. Dan barang siapa yang mencari dunia bermegah-megahan untuk kesombongan, maka orang tersebut akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Padahal halal, yang dia cari halal, jalannya halal, tapi niatnya untuk bermegah-megahan, buat kesombongan. Allah marah sama itu orang. Allah nggak senang sama itu orang. Kenapa? Karena kalau orang udah niatnya litakatur, niatnya buat kesombongan, itu lebih identik kepada pelit, begitu ya? Gitu, lebih identik. Kenapa? Karena dia senang ngumpulin harta, biar banyak hartanya, biar banyak duitnya, biar dia bisa bermegah-megahan dengan hartanya, sombong dengan hartanya. Sampai klosetnya dari emas gitu ya, kan bangetan itu ya, gitu, buat berak dari emas ya. Bayangin beraknya aja klosetnya dari apa? Dari emas. Itu udah tafakur, itu udah takatur, itu udah berlebihan bener. Wa kana Imam Syafi'i, dan ada siapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati kepada Imam Syafi'i siapa Allah Ta'ala, yaqulu, yaitu berkata Imam Syafi'i, talabuz ziyadati minal halali, bermula mencari lebih minal halali, daripada halal, yaitu uqubatun, siksaan. Buat siapa itu siksaan mencari lebih daripada halal? Ibtalallahu, yang memberikan cobaan siapa Allah, biha, dengan ini uqubah, ahlat tauhidi, kepada ahli tauhid. Fa'lam dzalika, maka ketahuilah olehmu, dzalika, akan demikian itu. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berkata, mencari lebih dari yang halal adalah siksaan buat ahli tauhid, gitu. Lebih dari halal ya, apa lebih dari halal? Dia cuman sendiri, mobilnya 3, itu namanya lebih dari halal, gitu ya. Beda halnya di rumahnya ada 4 orang, mobilnya 4, itu namanya bukan lebih dari halal, namanya kebutuhan. Kenapa ya? 1 orang 1, karena kalau baca mobil cuma 1, yang ini pengen pakai, ini pengen pakai, ini mau kerja, itu mau berangkat,
Ya. Ada orang 4 di rumah, mobilnya 4, itu namanya masih wajar. Tapi kalau dia orangnya cuma 1, mobilnya 4, mobilnya 3, itu namanya tolabuz ziyadah minal halal. Udah lebih daripada barang halal. Dia nyari lebih dari halal. Lebih. Contoh misalnya kalau dalam urusan mobil gitu ya, atau contoh-contoh yang lain misalnya ya, tolabuz ziyadah minal halal. Dia nyari lebih daripada halal. Itu kata Imam Syafi'i adalah uqubatun li ahli tauhid, adalah siksaan bagi ahli tauhid. Ilmunya banyak, ahli tauhid, ahli zikir, mobilnya ngederet-deret, cuman dia doang yang make. Nah itu siksaan tuh. Ya, apa siksaannya? Nanti lama-lama hatinya kepincut dengan dunia. Begitu ya, kepincut. Akhirnya dunia nyangsang, apa nyangsang tuh? Nyangkut dalam hatinya. Kalau udah dunia nyangkut dalam hatinya, udah ngerusak kepada ibadah. Itu nyangkut, gitu ya. Tolabuz ziyadah. Gitu. Jadi apa ya? Kita seperlunya. Apa yang kita perlu, nah itulah. Lebih daripada itu namanya tolabuz ziyadah. Ya, lebih daripada ya barang yang halal, gitu ya. Apalagi yang haram, yang halal aja kita berlebih-lebihan, uqubatun, siksaan bagi ahli tauhid. Ya. Lebih daripada barang yang halal adalah madmumun syar'an, dicela oleh syariat agama. Gitu ya. Wajahid nafsaka, wajahid dan perangilah olehmu nafsaka akan dirimu, ai tegetnya khawatiroha, akan sesuatu yang timbul di dalam hati dan pikiran. Kalau orang Sunda bilang gumarentes, gitu. Gumarentes hate kata orang Sunda. Kalau orang Jawa bilang apa itu? Terbersih. Hah? Terbersih. Orang Jakarta terbersih dalam hati. Namanya khawatir. Ya, orang Sunda bilang gumarentes hati dan pikiran. Fi syar'i, di dalam syariat. Qala al-Imam Sahal At-Tusturi, berkata siapa Imam Sahal At-Tusturi rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati kepada beliau siapa Allah ta'ala, aswaul ma'asi, bermula paling jelek-jeleknya maksiat, yaitu hadithun nafsi, berbicaranya diri, wala'alla ghalibun nasi, dan seakan-akan banyak manusia, yaitu la ya'udduna, mereka tidak menghitung ini manusia, dzalika akan demikian itu hadisun nafsi, dan akan dosa. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya sahibul wasiyah Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengajarkan kepada kita wajahid nafsaka, perangilah dirimu. Artinya perangilah gumerentes yang terbersit, yang timbul, yang muncul di dalam hati dan pikiran kita. Itu mesti diperangin. Diperangin tuh. Apalagi kalau sesuatu yang muncul dalam hati kita, yang terbersit dalam hati kita, di dalam pikiran kita adalah mukhalifan li syar'i, berbeda, bertentangan dengan hukum syariat. Ya. Orang kadang-kadang kita aja dalam sholat Allahu Akbar, dalam sholat itu terbersit. Nanti kalau gue beres sholat gue pengen main. Itu kan begitu kadang-kadang ya. Nanti beres sholat gue pengen apa? Pengen nongkrong. Gue beres sholat pengen anu. Itu namanya hadisun nafsi. Namanya khawatir. Ada orang lagi ibadah, ada orang lagi sholat,
ada orang lagi zikir, itu hatinya terjadi khawatir sesuatu yang terbersit yang timbul dalam hatinya untuk melakukan perbuatan maksiat. Tuh, gitu ya. Kadang-kadang ada terbersit dalam hati kita ya. Gitu, apa aja itu mah. Ya. Nanti malam, misalnya kalau masa ya, ntar malam ya, pengen maling lah, itu kan namanya khawatir namanya. Ntar malam pengen anu lah, bikin maksiat, ntar malam pengen anu lah. Hatinya ngomong, namanya hadisun nafsi, namanya khawatir. Nah itu mungkin kita perangin tuh, ya, perangin banyak lah, ya. Banyak kadang-kadang hati kita ngomong, pikiran kita ngomong, pengen berbuat maksiat, banyak ya. Nah itu namanya hadisun nafsi. Oleh karena itu kata Imam Sa'al At-Tusturi, paling jelek-jeleknya maksiat adalah hadisun nafsi. Jadi kalau badan kita, diri kita, hati kita ya, berpikiran kepada sesuatu untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, itu namanya aswaul ma'asi. Paling jelek-jeleknya maksiat itu terbersit dalam hati dan pikiran kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Itu namanya aswaul ma'asi, walaupun dia belum kerjain ya. Sore udah punya niatan terbersit, ntar malam gua pengen maksiat, itu aswaul ma'asi tuh, paling jelek-jeleknya maksiat, padahal maksiatnya belum dilakuin, baru terbersit, baru ngomong dengan diri sendiri. Nah oleh karena itu banyak kata Imam Sahal, banyaknya manusia secara umum mereka tidak menghitung ya, gumerentas terbersitnya hati, perbintangan dalam diri itu tidak dihitung dengan dosa. Gitu ya. Jadi dikarenakan nggak ngerasa dosa kan begitu. Nggak dosa ini. Ntar malam pengen maling dalam hati. Gitu ya. Ntar malam pengen maling Ntar malam pengen judi Ntar malam pengen mabok Ntar malam pengen zina Ntar malam pengen bikin dosa kan gitu dalam hati. Karena ya'uduna dzalika dzanban. Enggak dihitung sebagai dosa. Kenapa? Karena belum dilaksanain. Tapi kata Imam Sahal, aswaul ma'asi, paling jelek-jeleknya maksiat itu. Walaupun tidak dihitung dengan jadi dosa. Jelek itu. Nah, kita itu oleh Imam Sahibul Wasiyah Abdul Wahab Asy'arani kita disuruh perangin tuh. Jadi kalau timbul aswaul ma'asi, timbul terbersit dalam hati kita pikiran-pikiran, pergerakan hati yang jelek, buru-buru wajahid disuruh apa ya? Perangin biar habis. Bagaimana cara memerangi hadisun nafsi? Bagaimana cara memerangi gumerentes yang terbersit di dalam hati dan pikiran? Wa idat taqal muridu, dan apabila takut atau menjauhi siapa seorang murid, al-isqa'a akan mendengarkan ila hadisin nafsi, kepada pembicaraan diri yang terbersit dalam hati dan pikirannya. Wa kana mulaziman, dan ada ini murid, yaitu mulaziman selalu istiqamah, tetap lidzikri, untuk berzikir kepada Allah. Ittaqadal qalbu, maka akan menyala-nyala apa hati, bidzikri, dengan sebab zikir. Caranya apa tuh? Kalau pengen menghilangkan hadisun nafsi, kalau pengen menghilangkan gemerentes yang terbersit dalam hati kita, dalam pikiran kita, mau dihilangin, berarti kita mau apa? Muti dzikir, mulaziman lil dzikri, tetap istiqomah di dzikir. Di mana dzikir? Dalam hati dzikirnya.
Supaya kalau hatinya zikir, ittaqodal qalbu, maka hatinya bersinar, menyala-nyala. Zikir. Gak usah yang panjang-panjang zikirnya. Udah zikir Ismul A'zam. Zikir Ismul Zat. Apa itu? Allah. Jadi begitu kita ngambil napas, mas gitu mas ya. Begitu mas ngambil napas tuh, masuk ke dalam tuh. Begitu nah. Lihatin, begitu kita ngambil napas, masuk ke dalam hati tuh. Allah. Jadi itu begitu kita napas itu Allah, napas itu Allah, gitu. Jadi napas kita itu Allah. Hatinya coba aja ente. Hati ente kalau zikir terus Allah jauh tuh, jauh dari suudzon sama orang, jauh dari apa? Ya hati ini kenapa begitu mau kita sama orang suudzon, hatinya lagi Allah hilang. Itu banyak ya, gitu. Ente ada pikiran jelek sama orang tapi hatinya lagi Allah, hilang itu. Ya. Kayak ibarat ada sapunya disapuin, bersih. Hilang. Dikarenakan hati kita mati, dikarenakan hati kita nggak hidup, hatinya yang mati nih. Zikir mah zikir di mulut, hatinya nggak zikir, mati hatinya. Zikir mah zikir, tapi pikir kemana-mana pikirannya, ngacak kemana-mana. Ya, gitu. Sholat, hatinya mati, udah kemana-mana hatinya udah. Ya, segala macamnya. Nah oleh karena itu hati yang mati daripada zikir kepada Allah, maka hati tersebut adalah gelap gulita. Tidak bertuan, tidak berpenghuni. Akhirnya ditempatilah hati kita oleh apa? Oleh setan. Tempat setan di situ. Kenapa? Orang gak ada penghuninya loh. Nggak ada yang punyanya, mati hatinya. Tanah yang nggak bertuan, tanah yang mati ditempatin orang. Sama hati kita mati, setan yang masuk nempat dalam hati kita, setan yang ngatur. Akhirnya apa? Hatinya selalu bergerak kepada untuk maksiat kepada Allah. Hatinya selalu suudzon sama orang. Hatinya selalu anu terus hatinya rusak hatinya. Kenapa? Karena hatinya mati. Kalau hatinya hidup, muladiman lidzikri, tetap selalu zikir kepada Allah, maka ittaqadal qalbu, hatinya akan menyala-nyala, bersinar hatinya. Ya. Kalau sudah hatinya bersinar, kan nggak bisa tuh. Begitu dia pengen berpikiran jelek, langsung datang Allah. Begitu ya. Cobain dah. Ya Masya Allah. Indah bener ya. Allah. Gitu ya. Gitu ya. Cobain nggak apa-apa ya. Lagi bengong Allah. Belajar dikit-dikit Allah. Lagi bengong Allah. Nanti lama-lama supaya lagi bawa mobil Allah, bawa motor Allah. Lama-lama ngobrol kayak begini hati tetap Allah. Ngobrol aja mulut ngomong hati tetap Allah. Gitu ya. Coba ya. Belajar dikit-dikit, insya Allah bisa. Kalau sudah kemudian hatinya dibawa zikir kepada Allah, hatinya menyala-nyala bersinar, wasaral qalbu sirran mahfuzan.
maka jadi apa hati, yaitu sirron mahfuzon, rahasia yang terjaga. Wahunaka, dan di sana, di hati tersebut yang terjaga, ya ba'adu anhu syaitanu, menjauhi daripada orang tersebut siapa? Syaitan. Kullal bu'di, sejauh-jauhnya. Setan nggak mau masuk dalam hatinya. Kenapa? Orang setiap pengen masuk. Allah pengen masukin dalam hatinya iri, dengki, hasud. Artinya lagi Allah pengen masukin mitnah orang dalam hati lagi. Allah nggak bisa setan masuk. Kullal bu'adi, maka setan menjauhi sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena hatinya zikir kepada Allah. Gitu ya. Wa tub'adu 'anil 'abdi, dan dijauhi daripada seorang hamba apa al-khawatiru syaitaniyatu, pergerakan-pergerakan yang terbersit dalam hati yang bangsa setan. Hilang tuh, ya, pergerakan setan tuh yang terbersit dalam hatinya yang dari setan hilang. Kenapa? Zikir kepada Allah hatinya. Zikir hilang, takaburnya hilang, ujubnya hilang, riyanya hilang, ya, gibahnya hilang, hasudnya hilang, segala macam hilang. Ya, namimah, ngadu dombanya orang hilang. Ada hatinya Allah hilang. Ya. Loh, hilang. Cobain aja deh. Kalau ente begitu hati ente lagi pengen hatu sama orang, hati ente lagi iri sama orang, ente cobain zikir Allah, hilang. Kalau hati ente lagi seuzon sama orang, Allah, hatinya zikir Allah, hilang tuh lama-lama. Gitu ya. Wala yasiru ma'ahu, dan tidak jadi ma'ahu beserta orang tersebut illa kecuali apa? Khawatirun nafsaniyatun, ya, sesuatu yang tergerak dalam hati dan pikiran, nafsaniyatun yang bagus-bagus. Wahina idin, dan ketika hatinya sudah bergerak dengan sesuatu yang terbersit, yang bagus-bagus, yas'a, maka berusaha orang tersebut fi qat'iha, di dalam memutuskan khawatir tersebut, wa itqaniha, dan menjaga khawatir tersebut, bimizanil ilmi, dengan timbangan ilmu. Mulai, ya, yang adanya gemerentek hati yang bagus, begitu ya, gitu, pengen makan sate, begitu ya, pengen makan yang enak, pengen makan banyak, perutnya kenyang, masih pengen beli lagi anu. Nah, itu namanya yang bagus-bagus, timbulnya gemerentes hatinya, terbersit dalam hatinya. Kalau udah model kayak begitu, itu bisa dipotong, bisa dicegah. Dengan apa nyegahnya? Bimizanil ilmi, dengan timbangan ilmu. Tuh, ilmu kita bilang, aduh nggak bagus, begitu ya. Kalau perutnya kenyangan nggak bagus, nanti timbulnya ngantuk, ibadah nggak semangat, segala macamnya, gitu ya. Tuh, itu ilmu yang nimbang. Ya, gitu. Nyari yang halal, udah kerjanya halal, hatinya bagus, ya. Udah begitu pengen apa? Untuk berbanyak-banyakan, bermegah-megahan, ilmunya yang ngomong, dipotong, jangan begitu, begitu ya. Nah, itu namanya hadisun nafsaniyatun. Tapi kalau yang syaitaniyatun, yang ngajak kepada dosa tuh, ngajak judi, ngajak zina, ngajak mabok, ngajak suuzon, ngajak ghibah, ngajak ngadu domba orang, ngajak hasud, itu namanya syaitaniyah, gitu ya. Nah, gitu.
Jadi orang tuh mana ya? Orang itu mulai di sini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Ya, gitu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupanya orang. Enggak Allah lihat kayaknya. Allah tidak memandang kekayaannya, Allah tidak memandang. Itu dalam bahasa tanda kutip memandangnya, begitu ya? Gitu. Yang Allah nilai bukan kayanya, bukan gantengnya, bukan cantiknya, tapi yang Allah nilai adalah walakin Allah yang dulu ila qulubikum, tetapi Allah nilai hatinya. Begitu ya? Gitu, hatinya yang Allah nilai. Berapa banyak para wali-wali Allah yang diangkat oleh Allah menjadi wali karena hatinya bersih. Kenapa hatinya bersih? Karena hatinya hidup. Kenapa hatinya hidup? Karena hatinya selalu zikir kepada Allah. Begitu ya? Gitu. Biarin kita nggak dihargai orang. Biarin. Kadang-kadang kita nggak dihargai, marah. Apa perlu dimarahin? Biarin kita nggak dihargai orang. Asal ya Allah, jangan sampai Allah tidak menghargai kita. Nggak apa-apa kita nggak dilihat orang, nggak dipandang orang, tapi jangan sampai Allah nggak mau memandang kita dengan rahmatnya. Gitu. Kita kadang-kadang ngejar, pengen dihargai orang, pengen dipandang orang, pengen dipuji orang, gitu ya. Gitu. Akhirnya apa? Apa aja dilakonin, Allah murka. Jangan. Nggak apa-apa. Biarin. Ya, enggak dihargai orang, tapi Allah hargai kita. Tidak dipandang orang, tapi Allah mandang kita. Begitu ya. Enggak dinilai orang, Allah nilai kita. Gitu. Ada dua, kalau Allah sudah mandang kepada seseorang, kalau Allah sudah menghargai seseorang, Allah kalau sudah menilai seseorang, ada dua, maka Allah akan berikan pandangan manusia tertuju pada dirinya, dan Allah akan berikan penilaian manusia tertuju pada dirinya, dan Allah akan berikan penghargaan manusia menghargai dirinya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ada seseorang yang minta Allahumma turni min a'yuninna, wahai Allah tutuplah aku dari pandangan manusia ya Allah. Ya Allah jangan dibukain ya Allah. Biar jangan tahu manusia kalau kau menghargai aku ya Allah, kalau kau menilai aku, kalau engkau ya Allah ya menjadikan aku dari golongan orang yang soleh, golongan orang yang bertakwa, kalau kau menjadikan aku seorang wali ya Allah, usturni, tutuplah aku ya Allah, jangan sampai ada yang tak tahu, hanya engkau yang mengetahui ya Allah. Ada juga yang kedua model kayak begitu, disebut dengan mahtur, tertutup, begitu ya, gitu, tertutup. Nah, hati-hati itu namanya tertutup tuh. Kalau yang kebuka mah enak kelihatannya, kalau yang tertutup, bajunya compang camping, ya. Kalau enggak bajunya lusuh, ya. Tampangnya orang kucel, kagak taunya wali Allah. Kagak taunya hatinya bersih. Hati makanya, gitu ya. Nah, jadi apa? Kita disuruh menghargai orang. Mau bagus kayak tampangnya, mau kucel kayak mau jelek, kita hargai. Sampai Rasulullah, kita pernah belajar ya, wasiat Rasulullah kepada Imam Ali, kata Rasulullah, wahai Ali, kalau ada orang gila, hargai orang gila. Jangan dihina. Mau makan kasih makan. Gitu ya. Sampai begitu. Jadi jamaah sekalian, ya, jadi seperti itulah, ya, seperti itulah. Bersihkan hati kita, isi hati kita dengan zikir kepada Allah, mulaziman lidzikri, ya. Semoga hati kita bersinar, menyala-nyala, dan tatkala akan masuk sesuatu yang jelek dalam hati kita, maka kemudian disapu bersih, ya, dibakar bersih oleh zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam dzalika ya akhi wallahu a'lam.